Hai semuanya, assalamualaikum. Siapa di sini yang suka cilok? Ternyata cara membuat cilok yang empuk, kenyal, dan tidak alot meskipun tanpa dikukus itu sangat mudah loh. Yang mau tahu caranya, tonton terus videonya sampai selesai. Untuk bumbu ciloknya, di sini aku menggunakan 5 siung bawang putih yang dihaluskan. Ini aku ulek aja sampai halus. Dan untuk tepung terigunya, di sini aku menggunakan 230 gram tepung terigu. Kemudian pindahkan tepung terigu ke dalam teflon atau wajan, lalu masukkan bawang putih yang dihaluskan tadi, lada bubuk, 2 saset kaldu bubuk, garam, dan juga 500 ml air, dan aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan ini aku mau menambahkan sedikit pewarna putih makanan ya. Ini aku pakai sekitar setengah sendok teh saja. Kalau nggak pakai pewarna putih juga nggak apa-apa ya, nggak usah dikasih, bisa di skip saja. Nah, ini diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian masak di api sedang cenderung kecil sampai adonannya mengental. Nah, ini sudah mulai mengental ya. Terus diaduk agar tidak gosong. Masak adonan terigunya sampai kalis seperti ini, sudah set. Ini sudah tidak ada airnya. Bisa dimatikan apinya. Kemudian siapkan untuk tepung tapiokanya. Aku juga menggunakan 230 gram tepung tapioka. Masukkan tepung terigunya ke dalam tepung tapiokanya. Ini diaduk sampai semuanya tercampur rata. Diaduknya menggunakan spatula saja ya, soalnya ini masih panas banget. Setelah hangat, bisa lanjut diadon menggunakan tangan saja. Ini tanganku sudah bersih ya. Ini diadon sampai adonan ciloknya kalis. Dan ini adonan ciloknya sudah kalis ya, sudah tidak menempel di tangan. Sudah siap untuk dibulat-bulatkan. Ini untuk isiannya aku menggunakan abon ayam. Dan aku juga menyiapkan tahu goreng untuk membuat tahu ciloknya. Nah, ini untuk tahu ciloknya, tahu yang sudah dibelah tengah diisi dengan adonan cilok. Ini tahunya sudah asin ya. Ulangi sampai tahunya habis. Dan ini kalau sudah selesai, lanjut untuk membuat cilok isi abon ayam. Ambil adonan, kemudian pipihkan, isi dengan abon ayam dan dibulat-bulatkan. Untuk isiannya sendiri bisa diganti dengan telur yang didadar terus diiris kecil, atau bisa menggunakan tetelan, ayam suwir, dan lain-lain. Sesuaikan selera saja ya. Ulangi langkah tadi sampai semua adon ciloknya habis. Siapkan kukusan untuk mengukus tahu ciloknya. Sebaiknya untuk tahu cilok dikukus saja, karena kalau direbus tahu dan adonan ciloknya akan terpisah. Dan untuk merebus ciloknya, siapkan air mendidih yang sudah diberi sedikit minyak goreng. Fungsi minyak goreng sendiri agar ciloknya tidak saling menempel. Ini ciloknya dimasukkan ya. Nah, kalau ciloknya sudah mengapung, tandanya ciloknya sudah matang. Masak sebentar lagi, kemudian diangkat dan dipindahkan ke dalam wadah seperti ini. Ini tahu ciloknya pun sudah matang ya. Dan ini hasilnya, ini ciloknya tanpa dikukus tapi teksturnya tetap empuk, kenyal, dan enggak alot. Nah, ini aku tambahkan dengan bawang goreng agar makin sedap. Ciloknya bisa dinikmati dengan saus, kecap, atau bisa juga menggunakan bumbu kacang ya. Ini rasanya enak, cocok juga untuk ide jualan. Silahkan dicoba di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Hai semuanya, assalamualaikum. Kali ini aku mau share resep pizza tanpa oven, tanpa mixer, dan tanpa telur, tapi hasilnya sangat memuaskan. Ini rasanya enak dan empuk ya. Yang mau tahu caranya dan apa saja bahannya, tonton terus videonya sampai selesai. Untuk bahan pizzanya, di sini aku menggunakan 170 gram tepung terigu cakra kembar. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk, dan setengah sendok teh vermipan. Dan ini sedikit garam, kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Dan ini aku masukkan air sedikit demi sedikit, kemudian diaduk lagi. Lanjut uleni adonan menggunakan tangan. Ini tanganku sudah aku cuci bersih ya.
Masukkan 1 sendok makan minyak goreng, kemudian lanjut diuleni lagi. Untuk adonan pizza nggak perlu terlalu kalis, cukup seperti ini. Ini adonannya sudah jadi. Bulatkan adonan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Ini adonannya aku putar seperti ini agar terbalur rata dengan minyak goreng. Bulatkan adonan, tutup dengan kain bersih, kemudian diamkan kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu adonan pizzanya, ini aku mau siapkan dulu untuk topping pizzanya. Aku menggunakan sosis, jagung manis yang sudah direbus, dan juga bawang bombay. Panaskan teflon dan beri sedikit margarin. Kemudian masukkan bawang bombaynya, ini ditumis sampai bawang bombaynya harum. Setelah harum, kemudian masukkan jagung manis dan sosisnya, ini ditumis sampai matang ya. Karena aku mau bikin pizzanya menggunakan teflon dan proses masaknya cepat, jadi sebaiknya untuk toppingnya ditumis dulu ya, agar benar-benar matang. Untuk topping pizzanya sendiri bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Ini toppingnya sudah matang, dan ini adonan pizza yang sudah didiamkan tadi. Ini meskipun mengembangnya belum sampai 2 kali lipat, tapi ini nanti tetap berhasil ya. Untuk proses pengembangan adonan sendiri tergantung suhu di tempat masing-masing ya, karena di sini suhunya dingin, jadi untuk mengembang 2 kali lipat membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, ini adonannya dipipihkan melebar. Setelah itu taruh ke dalam teflon, ini dipipihkan lagi. Ini aku menggunakan teflon ukuran 24 cm. Setelah pipih ditusuk menggunakan garpu, ini agar nanti tidak terlalu mengembang. Masukkan saus tomat secukupnya, kemudian ratakan. Untuk sausnya ini bisa diganti dengan saus sambal, saus spaghetti, atau saus lainnya. Dan takarannya sesuaikan dengan selera masing-masing. Karena anakku nggak suka pedas, jadi aku pakainya saus tomat saja. Kemudian masukkan topping pizza yang sudah ditumis tadi, ini diratakan. Setelah toppingnya rata, ini aku tambahkan juga keju mozzarella yang sudah aku iris. Jika tidak ada keju mozzarella, bisa diganti dengan keju lainnya. Tapi aku pribadi lebih suka menggunakan keju mozzarella. Setelah itu tutup dan diamkan 5-10 menit. Setelah didiamkan kemudian dimasak di api kecil saja, kurang lebih 25 menit. Jangan lupa dicek bagian bawahnya biar nggak gosong. Ini sudah matang ya, sudah bisa dimatikan apinya dan dipindahkan seperti ini. Dan ini hasil pizzanya yang sudah dipotong-potong. Lelehan keju mozzarellanya sangat menggoda banget ya. Meski dari bahan sederhana, tapi rasa pizzanya pun sangat enak. Ini bawahnya nggak gosong, dan meskipun tanpa telur, ini tetap lembut banget. Resep pizza ini bisa dicoba di rumah karena bahan dan cara membuatnya sangat mudah, tapi hasilnya memuaskan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Hai semuanya, assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin perkedel kentang anti amber saat digoreng, dan ini rasanya sangat enak. Untuk bahannya di sini aku menggunakan 530 gram kentang. Ini kentangnya sudah aku kupas dan cuci ya, dipotong seperti ini. Ini aku pakai kentang yang kecil saja karena murah. Kemudian untuk bumbunya di sini aku menggunakan 7 siung bawang putih, 9 siung bawang merah yang sudah diiris seperti ini. Ini nanti digoreng ya. Dan ini ada juga kaldu bubuk, lada bubuk, garam, sedikit gula pasir, dan sedikit pala biar perkedelnya wangi. Kemudian ada irisan daun seledri dan 1 sendok makan tepung terigu. Untuk langkah pertama, goreng dulu irisan bawang putih dan bawang merahnya. Ini digoreng sampai matang ya. Jangan lupa ini sambil diaduk agar matangnya merata dan tidak gosong. Dan setelah seperti ini, angkat dan tiriskan. Jangan sampai gosong agar nanti perkedelnya tidak pahit. Lanjut goreng kentang yang sudah dipotong-potong. Ini aku gorengnya sebagian dulu biar nanti matangnya merata. Dan setelah warnanya berubah kuning kecoklatan, bisa diangkat dan ditiriskan.
Dan ini lanjut goreng sisa kentang yang tadi. Ini sama seperti tadi ya, digoreng sampai kuning kecoklatan. Setelah itu diangkat dan tiriskan. Pindahkan kentang yang sudah digoreng ke dalam wadah. Kemudian haluskan kentangnya. Ini aku haluskan menggunakan ulekan. Masukkan bawang gorengnya dan lanjut diulek sampai halus. Setelah halus, kemudian masukkan bumbunya. Ini tadi ada kaldu bubuk, garam, lada bubuk, sedikit gula pasir, dan sedikit pala. Kemudian ini diaduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, setelah semuanya tercampur, ini bisa dicicip dulu sebelum dimasukkan telurnya. Jadi kalau kurang bumbu bisa ditambahi. Setelah rasanya pas, bisa ditambahkan 1 sendok makan tepung terigu, irisan daun seledri, dan 1 butir telur. Kemudian ini diaduk agar semuanya tercampur rata. Dan setelah semuanya tercampur rata, lanjut dibentuk untuk perkedelnya. Ini mau dibentuk lingkaran, mau dibentuk segitiga, jajar genjang, atau trapesium juga nggak masalah ya, nggak apa-apa, sesuaikan dengan selera masing-masing. Tapi kalau ini aku bentuk bulat, kemudian aku pipihkan seperti ini. Lakukan langkah tadi sampai semua adonannya habis. Ini hasilnya dan ini masih sisa karena tempatnya tidak muat. Untuk pencelupnya di sini aku menggunakan 1 butir telur yang dikocok seperti ini, kemudian masukkan perkedelnya. Lanjut goreng perkedel. Ini perkedelnya dicelupkan dulu ke dalam kocokan telur, kemudian digoreng satu persatu seperti ini. Ini jangan lupa dibolak-balik perkedelnya agar matangnya merata dan tidak gosong. Setelah perkedelnya matang, angkat dan tiriskan. Lanjut goreng sisa perkedelnya. Ini sama seperti tadi, dicelupkan ke kocokan telur kemudian digoreng dan jangan lupa dibolak-balik. Setelah matang bisa diangkat dan ditiriskan. Dan ini hasilnya dari 530 gram kentang menghasilkan 20 perkedel yang rasanya enak. Ini cocok dibuat cemilan atau bisa juga untuk lauk. Perkedel ini anti ambyar, anti hancur, anti buyar saat digoreng ya. Ini hasilnya cantik, utuh seperti ini. Dan tentu saja caranya sangat mudah kan? Resep ini bisa dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.